Nama saya Frans Pundangi Tangala dengan NIM 2121107, Prodi Teknik Informatika dari Universitas Kristen Wirwacana Sumba. Pada video kali ini saya akan membahas produk lokal Sumba yang ada di sekitar rumah saya. Pertama, produk lokal Sumba Timur yang ada di sekitar rumah terdapat Manggulu, mana provinsi yang dikenal dengan nama NTT ini memiliki kekayaan kuliner yang unik. Salah satunya adalah sejenis dodol bernama kue Manggulu. Kuliner ini berasal dari Kabupaten Sumba Timur. Kuliner tersebut terbilang cukup sehat karena bebas gula, buatan dan berbahan pengawet. Dodol Sumba semakin dipinggirkan dengan hadirnya berbagai makanan instan. Selain menjadi makanan khas Sumba, Manggulu juga memiliki nilai historis. Nilai historis pada masa penjajahan Belanda dulu, makanan ini sangat disukai serdadu Belanda. Bahkan ketika mereka masuk ke pelosok Sumba Timur, mereka selalu membawa kue Manggulu. Kemudian rasa yang agak manis dan bentuk kecil dan mudah dibawa sangat ampuh untuk menolak rasa lapar. Bentuk dodol seperti pada gambar di sini, dibungkus menggunakan daun pisang kering sehingga menjadi awet berhari-hari. Kemudian makanan lezat ini sangat sederhana baik secara pembuatannya maupun cara penyajiannya. Nah, cara pembuatan dan cara penyajiannya yaitu pisang dan kacang tanah. Proses pembuatannya cukup memakan waktu karena melalui proses alami pengupasan pisang hingga menjadi Manggulu membutuhkan waktu hingga 2 minggu. Nah, ini sebetulnya adalah makanan yang terbuat dari pisang kepok yang telah masak, dikupas dan dikeringkan dengan cara dijemur di bawah sinar matahari. Kemudian bahan lainnya yaitu kacang tanah digoreng tanpa minyak atau disangkral, lalu dibuang kulit, artinya kacang tanah, kemudian ditumpuk bersama pisang kepok yang telah kering. Kemudian setelah kedua bahan ini halus lalu dicampurkan dan kemudian dibentuk. Kalau secara tradisional pembentukan Manggulu dengan menggunakan tangan, tetapi akhir-akhir ini pencampuran dan pembentukan sudah menggunakan mesin penggiling. Kemudian Manggulu yang mirip dodol ini kemasan asli dibungkus dengan daun pisang kering karena sesuai tradisi orang Sumba, daun pisang kering digunakan wadah untuk pembungkus sekaligus pengawet. Nah, adonan Manggulu diguling dan dengan daun pisang kering itu hingga terbentuk oval, lalu ikat di bagian atas dan bawah daun pisang tersebut. Saat ini Manggulu hanya diproduksi dalam jumlah kecil di industri perumahan oleh warga yang masih peduli dan menjaga warisan leluhur budaya Pulau Sumba tersendiri. Kemudian walaupun tidak memakan bahan pengawet, Manggulu produksi industri rumahan ini bisa bertahan hingga 6 bulan. Biasanya masyarakat Sumba menjual dengan harga 10.000. Kemudian yang kedua, kain tenun ikat Sumba Timur. Nah, kain tenun ikat Sumba Timur memiliki keindahan yang tiada taranya. Selain itu kualitas tenunnya sudah tidak diragukan lagi. Keindahan serta kualitas tenunan ini membuatnya menjadi salah satu kain tenun yang terkenal baik dalam negeri maupun dalam luar negeri. Keindahan dan kualitas kain tenun tersebut mendorong saya untuk menelusuri lebih jauh tentang proses pembuatannya. Nah, kemudian setelah menanyakan pihak-pihak yang memahami cara pembuatan kain tenun Sumba, dapat sedikit informasi yang saya kira membuat bisa dimengerti atau bisa memahami mengapa kain tenun Sumba Timur harganya tinggi atau selangit begitu. Nah, adapun
langkah-langkah pembuatan kain tenun. Yang pertama, akar, daun, dan rempah alami. Nah, proses awal yang harus dimulai oleh seorang penenun adalah mencari akar, mengkudu, daun nila, dan rempahan alami. Bahan alami ini dapat didapatkan dari hutan dan tentu saja menguras banyak tenaga, waktu, dan pikiran. Akar mengkudu itu menghasilkan warna merah, jumbo, dan daun nila untuk menghasilkan warna hijau. Bahan alami ini ditumpuk lalu dikemas dengan air yang kemudian dipergunakan untuk mewarnai benang yang telah diikat. Kedua, memintal kapas untuk dijadikan benang. Tentu bahkan pekerjaan yang gampang tentunya membutuhkan proses yang membutuhkan ketekunan serta kesabaran kita. Nah, kapas pintal untuk menghasilkan benang itu murni pekerjaan tangan manusia, bukan mesin. Pabrikan benang itu kemudian diikat atau diwarnai sesuai kebutuhan kita. Kemudian ada cara yang ketiga, merendam. Nah, setelah bahan alami diproses, selanjutnya barang yang sudah kita ikat atau direndam ke dalam cairan alami di atas, maka lama waktu untuk merendam benang yang sudah diikat tidak bisa lebih dari 1 tahun, sebab semakin lama direndamkan maka semakin bagus hasil warnanya. Menciptakan kualitas warna yang diinginkan merupakan proses yang paling sama. Kemudian cara yang keempat yaitu menjemur. Nah, setelah mencapai waktu tertentu dalam rendaman benang yang diikat, tidak langsung dijemur atau dikeringkan. Suasana alam Sumba Timur yang panas sangat memungkinkan untuk mengeringkannya secara lebih cepat. Kemudian proses yang kelima itu proses penenunan. Nah, setelah benang-benang yang diikat tadi mengeringkan, maka tibalah saatnya untuk menenun. Motif tenunannya bisa disesuaikan dengan keinginan pada pembeli umumnya. Nah, namun ada beberapa motif tenun Sumba Timur itu didominasi oleh beberapa gambar. Yang pertama ada gambar ayam, kedua kuda, buaya, rusa, kura-kura, udang, juga manusia. Warna dasar kain atau benangnya. Nah, ada setelah itu hasilnya sudah. Nah, hasilnya ada tertera pada gambar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih.